Dia memiliki tanda kenabian yang sangat jelas. Dia mau memakan hadiah, tapi tidak mau memakan sedekah. Di antara bahunya terdapat stempel kenabian. Jika Anda bisa menyusul ke sana, silahkan, kata pendeta tersebut. Setelah mengetahui ciri-ciri kenabian itu, lalu Salman bersiap-siap menuju ke Jazirah Arab untuk menemui Nabi. Ketika Salman tinggal bersama seorang pendeta di desa yang bernama Amuria, ia mendapat beberapa ekor sapi dan harta kekayaan lainnya. Lalu pendeta itu berpesan kepada Salman supaya ia mengikuti Nabi. Kemudian pendeta tersebut menemui ajalnya. Lalu Salman mengatakan kepada pendeta itu, "Anda mengetahui kondisi saya yang sebenarnya. Oleh sebab itu, apa pesan Anda untuk saya ikuti?" Kata Salman. "Wahai anakku, terus terang saja, saya tidak menemukan seseorang di muka bumi ini yang masih berpegang dengan agama kita. Namun waktunya sudah tiba. Ada seorang nabi yang membawa agama Nabi Ibrahim akan muncul di tanah Arab. Dia akan hijrah dari tanah tumpah darahnya menuju ke daerah yang penuh dengan pohon kurma di antara dua gunung. Dia memiliki tanda kenabian yang sangat jelas. Dia mau memakan hadiah tapi tidak mau memakan sedekah. Di antara bahunya terdapat stempel kenabian. Jika Anda bisa menyusul ke sana, silahkan," kata pendeta tersebut. Setelah mengetahui ciri-ciri kenabian itu, lalu Salman bersiap-siap menuju ke Jazirah Arab untuk menemui Nabi. Dan ketika rombongan dari suku Arab melintas di Amuria, Salman lalu berkata kepada mereka, "Jika kalian sanggup membawa saya ke tanah Arab, saya akan memberikan kepada kalian sapi dan harta kekayaan saya ini." Lalu mereka pun menyanggupinya. "Kami sanggup membawamu sampai ke tanah Arab," kata rombongan tersebut. Lalu Salman memberikan sapi dan harta kekayaannya kepada mereka sesuai dengan perjanjian tadi. Beberapa saat kemudian, ketika Salman sampai di Wadil Qura, ternyata rombongan itu menipu Salman dan menjualnya kepada seorang Yahudi, lalu memperlakukan Salman sebagai seorang budak. Ketika Salman sudah dibawa pulang oleh majikannya, kemudian ada seseorang yang mendatangi rumah majikannya. Lalu orang tersebut berkeinginan untuk membeli Salman dan membawanya pergi ke kota Yathrib atau kota Madinah sekarang ini. Ketika di Madinah, Salman melihat pohon kurma yang sudah disebutkan oleh temannya ketika di Amuriah, dan Salman tahu persis bahwa ini adalah kota yang dimaksud oleh temannya itu. Lalu Salman pun tinggal bersama tuan barunya di kota tersebut. Setelah beberapa lama Salman tinggal di kota Yathrib, saat itu Nabi SAW sudah mulai mengajak umat di Mekah untuk memeluk agama Islam. Akan tetapi, Salman tidak mengetahui sama sekali tentang kegiatan Nabi karena kesibukannya yang sehari-hari sebagai seorang budak. Dan kemudian tidak berapa lama, tibalah saatnya Rasulullah hijrah ke kota Yathrib. Saat Salman sedang bekerja dan posisinya sedang berada di atas pohon kurma sambil diawasi oleh majikannya. Singkat cerita, saudara majikannya datang dan mengatakan kepada majikan Salman, "Celaka besar atas Bani Qilah. Sekarang mereka sedang berkumpul di Kuba, menunggu seorang yang mengklaim dirinya sebagai seorang nabi yang akan datang hari ini," kata saudara majikan tersebut. Kemudian mendengar percakapan mereka, Salman langsung merasa merinding dan gemeteran, sehingga ia khawatir akan jatuh dan menimpa tuannya yang sedang mengawasinya bekerja di bawah kurma tersebut. Lalu Salman segera turun dari pohon kurma itu. "Tadi, apa Anda katakan? Tolong ulangi kepada saya," kata Salman. Lalu majikannya langsung memarahi Salman dan memukulnya dengan sekuat tenaganya. Ia berkata, "Urusan apa kamu dengan berita itu? Kembali dan teruskan pekerjaanmu," kata majikannya. Dan pada sore harinya, Salman mengambil sedikit kurma yang sudah dia kumpulkan sebelumnya. Lalu dia berangkat menuju ke tempat Nabi tinggal. Awal mula Salman bertemu dengan sang Nabi, ia ingin membuktikan kenabian Rasulullah dengan membawakan beberapa biji kurma. Ketika itu, Salman mengatakan kepada Rasulullah, "Saya mendengar bahwa Anda adalah orang yang soleh, datang bersama teman-teman dari kejauhan. Kira-kira Anda memerlukan sesuatu? Di tangan saya ada sedikit sedekah. Nampaknya engkau lebih pantas menerimanya," kata Salman Al-Farisi. Seraya menguji apakah benar dia adalah seorang nabi yang tidak menerima sedekah. Dan saat itu Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabatnya, "Makanlah," sedangkan beliau sendiri tidak memakannya karena kurma tersebut merupakan sedekah. Setelah melihat hal itu, Salman pun mengatakan dalam hatinya, "Oh, ini dia satu tanda kenabian." Setelah menemukan satu tanda kenabian, Salman kembali pulang untuk mengambil beberapa biji kurma dan memberikan kepada Rasulullah sebagai suatu hadiah. Ketika Rasulullah berangkat dari Kuba ke satu tempat, lalu Salman mendatanginya dan mengatakan kepada Rasulullah, "Tampaknya Anda tidak memakan sedekah. Ini ada sedikit hadiah yang saya bawa sebagai penghormatan saya kepada Anda," kata Salman. Kemudian Rasulullah memakan dan menyuruh para sahabat untuk makan bersama. Lalu dalam hati Salman berkata, "Ini dia tanda kenabian yang kedua." Dan setelah menemukan dua tanda kenabian itu, Salman pun bersiap-siap mencari cara supaya bisa mengetahui tanda kenabian yang ketiga, yaitu tanda kenabian di antara dua bahu Rasulullah.